zaman Ismail alaihissalam. Karena ketika Ismail dengan Ishak itu sama-sama lahir menjadi anak dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ishak dengan peradaban Bani Israilnya itu berada di sekitaran Irak, Syam, dan Mesir. Sementara Ismail dengan peradaban Bani Ismailnya itu berada di sekitaran Hijaz dan Jazirah Arab. Sehingga ketika kita membahas tentang Ishak dengan anak turunnya, berarti sebenarnya secara geografis kita membahas tentang peradaban Irak, Syam, Mesir, dan sekitarnya. Tapi ketika kita membahas tentang peradaban Ismail alaihissalam sampai kepada baginda Rasul, kita sedang membahas peradaban antara Saudi Arabia atau Jazirah Arab atau Saudi Arabia hari ini, kemudian Yaman dan sekitarnya. Sehingga saran saya kalau memang nanti pengen untuk betul dan pengen menjiwai tentang kisah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada baiknya mulai dicatat sejak besok, karena kita berangkatnya dari situ, dan itu sesinya akan cukup sangat lama sekali sampai baginda Rasul meninggal. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada babak terakhir kisah Nabiullah Isa alaihissalam tentang khabarul Maidah. Saya singgung kemarin sedikit tadi belum tuntas. Khabarul Maidah atau yang dikatakan dengan kabar tentang adanya hidangan. Dalam surah Al-Maidah itu kan ini ada kisah tentang Nabiullah Isa cukup banyak, dan termasuk baginda Rasul kemudian yang sering saya ceritakan bahwa kalimat ummati itu kan keluar dari lisan baginda Rasul sebab surah Al-Maidah. Ya, sebab surah Al-Maidah. Kan selama ini kita memahami bahwa kalimat ummati sebagai kalimat terakhir dari wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita merujuk pada literatur sirah, kita akan menjumpai bahwa riwayat yang mengatakan tentang itu hampir tidak bisa ditemukan. Artinya riwayat yang mengatakan bahwa kalimat terakhirnya baginda Rasul itu adalah ummati itu hampir tidak bisa ditemukan. Bahkan para mu'arrikh yang kalau kita merujuk pada kitab yang kekinian saja yang mungkin tidak terlalu banyak jilidnya adalah kitab Rahiqul Maktum karya Syekh Sofie Rahman Al-Mubarakfuri, itu juga tidak bisa ditemukan tentang kisah itu. Termasuk juga kalau kita merujuk pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang sering-sering saya bawa juga kalau kita cari tidak ditemukan. Bahkan kitab yang menjadi rujukan tentang detik-detik wafatnya baginda Rasul, yaitu kitab Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah, yang setidaknya berisi tentang 100 hadis, itu juga tidak ditemukan. Justru ditemukannya adalah ketika kita membaca tafsir dari surah Al-Maidah. Ketika baginda Rasul waktu itu malam-malam beliau membaca surah Al-Maidah, sebagian lain mengatakan bahwa beliau itu membacanya di qiyamul lail. Ada yang mengatakan membacanya tidak saat pada sholat. Itu kan di dalam surah Al-Maidah banyak bicara tentang kisah Isa. Kan kalau teman-teman para penghafal Quran, sebelum di juz 7 itu, sebelum kita beranjak pada surah Al-An'am ya. Al-An'am itu kan sebelahnya itu kisah tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Satu lembar, satu halaman kisah Isa alaihissalam. Nah, baginda Rasul ketika membaca kalimat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu kalau kita baca tafsirnya, kita akan mendapatkan satu kisah di mana justru di ayat ini kalimat ummati itu keluar. Karena waktu itu kan baginda Rasul membaca ayat ini kan menyiratkan kalimat itu adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ingin mengadab umatku ya Allah, kata Nabiullah Isa alaihissalam, karena umatnya sudah melampaui batas, umatnya tidak mau beriman, umatnya sudah banyak maksiat, kata baginda Nabiullah Isa, fa innahum ibaduk, maka terserah engkau ya Allah, karena mereka itu hamba, terserah engkau mau buat apa mereka. Wa in taghfir fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kemudian engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Nah, ketika baginda Nabi membaca ini, Rasul itu kemudian menangis karena ternyata Nabiullah Isa mempersilahkan kepada Allah untuk mengajak umatnya kalau umatnya bermaksiat. Tapi baginda Rasul kemudian mengatakan dalam doa beliau, Allahumma ummati. Ya Allah, kalau bahasa saya, ya Allah kalau umatku jangan, ya Allah, kalau umatku jangan. Semaksiat apapun umatku, seburuk apapun umatku, ya Allah, semelampaui batas apapun umatku, ya Allah,
kesyirikan pertama di zaman Nuh sampai zaman Nabiullah Isa. Pokoknya diadab maka musnah. Maka musnah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, umat ini di zaman kita ini seluruh dosa itu ada. Tapi alhamdulillah eksistensi umat ini tetap ada. Coba dengan apa ini merenung ini. Kira-kira dosa apa yang tidak ada di zaman kita yang pernah dilakukan oleh zaman kaum terdahulu? Hampir tidak ditemukan, tidak ada, semuanya ada. Semuanya ada. Tapi kemudian eksistensi umat ini masih tetap ada dan terus akan ada sampai ila yaumil qiyamah, karena memang baginda Rasul tidak pernah rela kalau sampai umat ini di. Nah, cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khabarul Maidah itu berawal dari waktu itu Nabiullah Isa alaihissalam, ya. Riwayat dari ini ada athar yang cukup panjang dari Ibnu Abbas, dari Salman Al-Farisi, dari Ammar bin Yasar dan beberapa ulama salaf yang lainnya, bahwa Isa pernah memerintahkan kepada Hawariyun. Kalau saya salah sampaikan Hawariyun itu adalah orang-orang pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Kan Nabiullah Isa itu kan diutus kepada Bani Israel, yang kemudian dari sekian banyak Bani Israel itu justru mencerca Nabiullah Isa, menuduh Nabiullah Isa anak haram, tapi sebagian itu mengikuti Nabiullah Isa itu yang kita kenal dengan Hawariyun, ya. Dalam Al-Quran kan ada kalimat Hawariyun. Nah, suatu hari Nabiullah Isa memerintahkan kepada Hawariyun untuk berpuasa selama 30 hari. Setelah mereka sukses berpuasa, mereka kemudian minta kepada Nabiullah Isa alaihissalam, sa'alu min Isa inzala ma'idah minas sama alaihim liya'kulu minha. Mereka meminta agar kemudian Nabiullah Isa berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan kepada mereka al-ma'idah, hidangan, ya, dari atas langit sehingga mereka bisa memakan dari hidangan itu. Wa tatma'inna bidzalika qulubuhum wa tatma'inna bidzalika qulubuhum anna Allah qad taqabbala siyamahum wa ajabahum ila ma talabat. Dan juga agar hati mereka betul-betul yakin bahwa Isa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa melihat di mana kemudian Nabiullah Isa meminta kepada Allah dan Allah langsung mengijabah, turun hidangan dari langit. Walaupun berkali-kali Hawariyun itu mendapatkan informasi dan juga melihat tentang bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, orang kena kista, menghidupkan orang mati, tapi ternyata mereka masih, bahasa kita, masih kepingin melihat yang lebih lagi agar hati mereka betul-betul yakin bahwa Isa itu adalah utusan Allah. Maka mereka meminta itu. Di samping pula, wa takunu lahum 'idan yuftiruna 'alaiha yauma fitrihim. Ya, dan itu juga menjadi hari raya mereka. Jadi setelah puasa 30 hari, mereka meminta agar diturunkan hidangan biar pas 31-nya waktu mereka berbuka itu menjadi, bahasa kita, menjadi hari raya mereka. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu Nabiullah Isa memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak seperti itu. Karena biasanya dari kaum-kaum sebelumnya, mereka yang meminta untuk ditunjukkan mukjizat, ya, untuk ditunjukkan mukjizat. Sebagai contoh kaum Nabiullah Salih alaihissalam yang kemudian mereka meminta agar dikeluarkan unta dari batu itu, saat kemudian itu tidak punya efek keimanan, itu justru akan menjadi azab. Jadi ketika mereka meminta untuk diperlihatkan mukjizat, tapi itu kemudian tidak mengetuk hati dan tidak menjadi hidayah, maka itu akan menjadi azab. Pada akhirnya akan melahirkan azab. Itu terbukti saat Nabiullah Salih alaihissalam ditantang begitu, ternyata betul, dan kemudian mereka tidak beriman, itu akhirnya mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Isa meminta kepada mereka, jangan begitu. Ya. Saya khawatir kalau nanti kemudian itu turun betulan, kalian tidak bisa mengambil pelajaran, justru akan jadi azab. Tapi mereka memaksa, namanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka memaksa kepada Nabiullah Isa alaihissalam, lalu kemudian akhirnya jemaah dirahmati Allah, mau gak mau Nabiullah Isa menuruti. Kemudian Nabiullah Isa berdoa, wa tadarru'a ila Allah fi du'a was su'al
ayyujabu ila maqalam. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam betul-betul mengambil tempat agar beliau bisa khusyuk, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai riwayat beliau sampai kemudian sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Fa anzalallahu ta'ala al-ma'idata minas sama. Maka kemudian Allah cepat, ya, bahasa kita cepat atau segera mungkin menurunkan al-ma'idah minas sama, hidangan dari langit. Dan menariknya begini, wan nas yanzuruna ilaiha, dan hidangan itu turun dari langit kelihatan kayak kalau jenengan tahu apa ini balon udara atau apa ini biasanya orang yang pakai itu, bukan kayak bola gitu, atau kayak yang bisa terbang akhirnya turun ke bawah gitu, parasut ya, parasut. Jadi turun begitu terus sampai ke bawah, ya. Tatahaddara baina ghamamatain, ya, dibawa oleh dua awan. Jadi dibawa sampai ke bawah. Wa ja'alat tadnu qalilan, dia turun pelan-pelan dari atas langit dan semua mata memandang itu. Wa kullama danat sa'ala Isa rabbahu azza wa jalla ay yaj'alaha rahmah la luqmah. Dan ketika makanan itu turun, hidangan itu turun pelan-pelan, Nabiullah Isa yang lain pada senang, tapi Nabiullah Isa agak ragu di dalam hatinya, khawatir. Ini justru jadi adab. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyaj'alaha barakatan wa salam. Beliau meminta agar ini jadi rahmat, jadi barakah, dari keselamatan. Jangan sampai kemudian jadi adab. Jadi adab. Karena kalau makanan itu enak tapi tidak barakah, itu hanya akan membuat bahaya. Enak di tenggorokan tapi bahaya kepada darah daging kita. Ya kan? Makan itu walaupun enak tapi tidak barakah, tidak mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enak ketika berada di mulut kita, tapi bahaya saat menjadi darah dan daging kita. Itu yang membuat kita akhirnya malas untuk ibadah, membuat kita punya inisiatif buruk, membuat kita akhirnya malas untuk berpikir baik, semangat untuk beramal saleh jadi kemudian tidak muncul, tapi semangat untuk bermaksiat muncul. Semangat untuk bermaksiat muncul. Itu salah satu sebab karena darah dan daging di dalam tubuh kita ini banyak didominasi oleh barang-barang yang haram atau darah daging yang haram. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falam tazal tadmu hatta istaqarrat baina yaday Isa alaihi salam. Dan itu kemudian tidak turun terus, cuma yang dirahmati sampai berada di kalau bahasa kita ala yaday, ya, tahmama baina yaday Isa alaihi salam, sampai kemudian di atas tangan Nabiullah Isa alaihi salam. Faqama Isa fakasafa, kemudian Isa berdiri. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yaqul bismillahi khairur raziqin, dengan menyebut Allah yang sebaik-baiknya pemberi rezeki. Fa idza 'alaiha sab'a min al-hitan wa sab'a abghafah. Ternyata isi dari dua talam hidangan itu 7 hitan. Hitan itu ikan besar. Karena kan kalau di kisah Nabiullah Yunus itu kan Allah pakai kalimat hud. Kalau tafsirnya para ulama mengatakan hud azimah, ikan besar. Kemudian kita tafsirkan ikan hiu. Di dalam penjelasan bahwa athar ini ternyata yang turun itu adalah 7 ikan besar dan 7 roti yang besar juga. Faqalu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amarahum bil akli minha." Kemudian Nabiullah Isa memerintahkan kepada mereka makan. Kalian sudah minta, makan. Tapi ternyata jemaah yang dirahmati Allah, Bani Israil begitu. Faqalu la na'kul hatta ta'kul. Kami enggak akan makan sebelum engkau makan. Dipikir takut keracunan. Kami tidak akan makan sebelum kau makan. Kan kalau bahasa kita udah sangat menghina sekali.
Satu sisi mereka meminta, giliran dikasih, tidak mau makan, justru yang diminta makan adalah Isa alaihissalam. Maka sama Isa gak dimakan. Kemudian Isa mengatakan, innakumul ladzina ibtada'tumus su'al laha fa abai ay ya'kulu minha ibtida'an fa amara al-fuqara wal marda waz zamna wa kanu qariban min 1300 fa aqalu minha. Karena mereka tidak mau makan, kemudian Isa menurut bahasa kita, Isa cukup kecewa dengan mereka. Isa mengatakan, kalian yang pertama kali meminta disuruh makan malah justru tidak mau makan. Ya sudah, tak kasihkan kepada fuqara, orang-orang miskin, wal mardo, orang-orang yang sakit, wazamna, orang-orang yang kena bala, kena musibah dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah. Wa kanu qariban min 1300. Jumlah mereka yang bisa makan dari talam itu. Ini mirip kisah baginda Rasul saat beliau di perang Khandaq, waktu beliau kemudian diminta untuk memberi makan satu panci itu, ya kemudian beliau mengundang semua sehingga makanan satu panci kemudian jadi banyak. Ini sama, satu talam makanan itu yang isinya 7 ikan dan 7 roti itu ternyata setelah dimakan cukup untuk membuat kenyang sejumlah 1.300 orang. 1.300 orang. Akhirnya habis. Dan menariknya orang yang makan itu yang sakit jadi sembuh. Yang kemudian punya penyakit atau punya kecacatan jadi sembuh. Dan itu akhirnya orang-orang Hawariyin itu kemudian jadi bahasa kita jadi menyesal kenapa tidak makan. Hawariyin jumlahnya cukup banyak, walaupun nanti pada akhirnya tersisa hanya 12. Coba dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan ini ternyata mirip pada kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika manna wassalwa itu turun setiap hari kepada Bani Israel. Di zaman Isa alaihissalam, khabarul maidah, hidangan ini juga turun hampir setiap hari. Turun. Awalnya turun semua bisa makan, pada akhirnya jemaah yang dirahmati Allah kadang ini pelajaran buat kita. Kadang memang setiap kebaikan, kebahagiaan, kesenangan itu memang tidak akan pernah selamanya. Awalnya ini turun boleh makan semua. Semakin kesini Nabiullah Isa alaihissalam semakin membatasi. Nanti yang kaya nggak boleh makan, hanya boleh yang miskin saja. Fasyaqqa dzalika 'ala katsirin minan nas. Maka kemudian itu membuat akhirnya sebagian orang-orang yang kaya itu jadi kesulitan dan mulai melawan. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam bilang kepada mereka, wa umiru alla yakhunu wa la yarfa'u li ghadan fa khanu warfa'u. Nabiullah Isa minta kepada mereka untuk tidak mengkhianati, artinya tidak ngambil, tidak korupsi. Kan tidak boleh nih, sebagian tidak boleh. Jangan sampai ngambil sembunyi-sembunyi. Bahkan jangan sampai ada yang ngambil lebih untuk disisakan agar bisa dimakan besok. Ternyata mereka melanggar. Mereka ngambil pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, dan ada yang ngambil sampai double untuk dimakan besok. Pada akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa masafal ladina takallamu fi dzalika khanazir. Sampai kemudian ada diadab jadi khanazir. Khinzir. Apa khinzir? Ada yang mengatakan kiradah wa khanazir. Ada yang kemudian diadab jadi kera dan jadi babi. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan amanah daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebagian ulama juga mengatakan bahwa ketika ditanya hal nazalat amla, apakah Al-Maidah itu turun atau tidak? Sebagian mengatakan tidak turun. Fal jumhur mengatakan annaha nazalat. Tapi sebagian besar para ulama sirah mengatakan annaha nazalat. Maidah itu betul-betul turun. Cuma memang ini famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibuhu ahadan minal alam. Adabnya apa? Jadi kera, jadi babi. La u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku tidak pernah memberikan adab itu kepada manusia sebelumnya. Ya. Jadi nggak pernah diadab seperti itu
Allah alam bisawab. Cuma walaupun ini ada khilaf, bahwa ada yang mengatakan itu turun, ada yang mengatakan itu tidak turun. Tapi sebagian besar jumhur ulama sirah mengatakan bahwa itu turun. Para mufassir juga mengatakan itu turun. Dan salah satu akibatnya karena mereka tidak komitmen dengan apa yang kemudian mereka sudah buat adalah mereka kemudian diadab jadi qiradah wa khanazir. Cuma ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan masuk pada proses bagaimana kemudian Nabiullah Isa alaihissalam itu diangkat ke atas langit. Nabiullah Isa itu diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mengatakan pada usia 33 tahun. Sebagian mengatakan pada usia 34 tahun. Bahkan ada hadis yang kemudian mengomentari pada sirah ini bahwa kelak juga manusia-manusia itu akan masuk surga umurnya sesuai dengan umur Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kalau nanti masuk surga, yang sudah senior-senior itu jadi muda lagi, Bang. Yang kecil-kecil jadi muda, jadi sudah dewasa 33. Ya. Dan versi yang lain mengatakan dan tampannya setampan Yusuf alaihissalam. Jadi energiknya, mudanya semudah Nabiullah Isa alaihissalam, tapi tampannya setampan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi kalau hari ini Allah takdirkan kita nggak pakai tampan, nggak begitu tampan, banyak beramal saleh. Nanti kita seperti Yusuf alaihissalam. Jangan terlalu bercita-cita seperti Yusuf saat ini, ya, karena nggak mungkin kayaknya. Ya, tapi kalau kita terus beramal saleh, bisa jadi nanti kita di surga oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuat tampan setampan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Imam Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Ishaq, keduanya adalah para mu'arrikh yang luar biasa. Muhammad bin Ishaq terkenal betul dengan kitab sirah beliau, dengan penyajian data beliau sangat luar biasa, dikenal dalam dunia sirah. Beliau mengatakan kana ismuhu Daud bin Nudan. Dulu ada seorang raja dari kalangan Bani Israel namanya Daud bin Nudan. Bahkan sebagian mengatakan Buddha, bukan Buddha. Daud bin Buddha, ada yang mengatakan Daud bin Buddha. Ini seorang raja yang waktu itu jemaah dirahmati Allah, dia cukup benci kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan karena Isa itu setiap beliau bisa menghidupkan orang mati itu menjadi pembicaraan di banyak kalangan Bani Israel. Bahwa termasuk yang pernah saya sampaikan kemarin tentang seorang ibu yang kemudian anaknya meninggal, kemudian Nabiullah Isa bisa menghidupkannya kembali, lalu anaknya mati kembali, kemudian ibunya ketika pulang ke kampungnya dia cerita bahwa Isa itu bisa begini dan mengagung-agungkan Isa. Sementara Isa di Bani Israel tidak diterima karena satu, mereka menganggap dia adalah anak haram, hasil perzinahan antara Bunda Maryam dengan Yusuf An-Najjar, Yusuf bin Ya'qub An-Najjar. Sebagian juga karena mereka kecewa dengan Isa alaihissalam, karena Isa tidak seperti nabi-nabi Bani Israel yang lain yang punya cita-cita untuk menjadikan Yahudi sebagai top of the top kalau bahasa kita. Kan Yahudi itu terkenal sejak zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka sudah bahasa kita, mereka menguasai bumi, dan puncaknya adalah ketika Sulaiman alaihissalam mereka berada di atas betul. Tapi sepasca Sulaiman mereka terus turun. Ketika Isa kemudian diutus, mereka berharap Isa itu kalau memang betul sebagai nabi mereka, Isa itu diminta untuk frontal kepada Romawi, yang kemudian waktu itu dia menguasai, jadi Yahudi itu ada di bawahnya. Tapi ternyata Isa tidak melakukan kalau bahasanya mereka ini nabi kayak ini. Kenapa tidak melakukan perlawanan? Kan Bani Israel itu sudah dulu, mulai dari Daud, Sulaiman, terus sampai keturunan berikutnya. Nah, cuma dirahmati Allah mereka kecewa sehingga mereka tidak menjadikan Isa sebagai panutan, bahkan menolak Isa alaihissalam. Sehingga ketika kemudian kisah tentang Isa ini berbunga atau opini tentang Isa luar biasa, itu marah mereka. Yahudi itu marah. Maka ada seorang raja namanya Daud bin Nuda atau bin Buddha. Maka kemudian di puncak dia merasa kecewa itu, fa'amara bi qatlihi. Maka kemudian dia memerintahkan untuk membunuh Nabiullah Isa alaihissalam dan mensalibnya. Jadi mensalib. Fahasaruhu fi darin bi baladi Baitul Maqdis. Maka kemudian dia mengutus banyak prajurit untuk
mencari Nabiullah Isa di mana dia. Wa dzalika 'ashiyatal jum'ah lailatas sabt. Itu pada hari sore hari di hari Jumat malam Sabtu. Ya. Falamma khana waktu dukhulihim, ketika kemudian mereka sudah ketemu, nanti ada cerita bahwa ternyata orang-orang yang diutus oleh raja ini sampai akhirnya ketemu dengan rumah di mana Nabiullah Isa itu berada, itu karena salah satu dari hawariyin ini mengkhianati Nabiullah Isa. Dia menunjukkan tempat di mana markas Nabiullah Isa berkumpul dengan hawariyin. Jadi orang dalam, kamu cerita tentang orang dalam berkhianat sudah lama. Orang dalam berkhianat sudah lama. Nah, saat itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Isa saat berkumpul itu, sebelumnya Nabiullah Isa sudah diberitahu, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dinaikkan ke atas atau diangkat ke atas langit. Dan dia akan dibunuh. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia diperintahkan untuk mencari siapa di antara hawariyin yang kemudian mau untuk diserupakan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Isa kemudian mengatakan begini kepada orang-orang hawariyin yang untuk ikut bersama Nabi Isa. Inna minkum may yakfur bi idnatai asyrata marratan ba'da an amana bi. Sesungguhnya kalian semua nih nanti akan kufur kepadaku setelah kalian beriman kepadaku. Karena pada akhirnya agama Nasrani ini dibentuk oleh 12 orang yang ada di sini. Jadi nanti 12 orang ini ketika Nabiullah Isa sudah diangkat dan mereka selamat, yang satu meninggal karena disalib itu, ini nanti pecah. Mereka pecah menjadi 3 kelompok setidak-tidaknya. Sebagian mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, sebagian mengatakan Isa itu adalah Allah, sebagian lagi mengatakan Isa itu abduhu wa rasul. Jadi pecah jadi 3 kelompok. Saat itu Nasrani belum, dan belum dikokohkan. Isa bilang sama mereka, inna minkum may yakfuru bi idnatai asyrata marratan ba'da an amana bi. Sungguhnya di antara kalian nanti pada akan kufur kepadaku setelah kalian beriman kepadaku. Tsumma qala. Kemudian Nabiullah Isa bilang kepada seluruh pengikutnya yang ada di rumah itu, ayyukum yulqa alaihi shibhi fayuqtal makani fayakunu ma'ya fi darajati. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan denganku, lalu kemudian dia akan dibunuh, tapi dia derajatnya nanti di surga bersamaku. Ini berat nih Pak. Diserupakan dengan Nabiullah Isa dan akan dibunuh. Ya kan berat juga cuma ini dalam hati Allah. Jangan dianggap ringan begini. Karena akan dibunuh itu, akan dibunuh. Fayakunu ma'ya fi darajati, dan derajatnya nanti di surga bersamaku. Ya. Faqama syabun min ahdanihim sinna. Kemudian waktu itu yang ngacun kalau bahasa kita, yang mau diserupakan cuma satu, dan itu yang paling kecil. Dan itu yang paling kecil. Karena namanya dalam sejarah dikatakan Zakaria Buto. Jadi Zakaria Buto. Jadi namanya itu Zakaria Buto. Walaupun ada yang mengatakan nama lain ada yang mengatakan namanya Sirjas. Wa kana fihi rajulun akhar ismuhu Sirjas. Ada yang mengatakan ini yang diserupakan. Wallahu alam, itu memang khilafiyah. Tapi yang jelas dari sekian banyak hawariyin yang waktu malam itu ngumpul dengan Isa, salah satunya diserupakan, dan itu yang paling kecil. Itu yang paling kecil. Karena yang paling kecil Isa barangkali mungkin beliau tidak apa ya, kasihan gitu ya, kasihan. Kata Isa Ijlis, oh dulu. Kemudian Isa mengulangi pertanyaannya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan nanti kalian akan dan dia akan terbunuh, tapi dia di surga bersama. Lagi-lagi tidak ada yang ngacung cuma satu tadi itu. Dia bilang, aku mau, yang lain tidak mau. Duduk kata Isa, udah 2 kali. Kemudian ketiga kali, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku, tapi dia nanti akan dibunuh, tapi dia akan di surga bersamaku. Kemudian lagi, tidak ada yang ngacung lagi, hanya dia, yang kecil lagi. Maka karena dia saja setelah 3 kali ditanyakan, cuma dia saja yang mau, maka Allah Subhanahu wa taala, Isa memilih dia dan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dengan Isa.
Saat itu prajurit Bani Israel ini sudah ngepung ke rumah. Saat sudah sudah ditasbih kalau bahasa, sudah diserupakan, Nabiullah Isa diangkat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Beliau diangkat, wa rufi'a Isa min rauzanati min dzalikal bait. Kalau bahasa kita, beliau itu diangkat dari tempat angin-anginnya rumah itu. Biasanya rumah kan ada sirkulasinya. Jadi itu terbang ke atas, jemaah yang dirahmati, dan dilihat oleh hawariyin itu semua, dilihat bahwa Isa itu naik ke atas. Lalu kemudian semua prajurit masuk. Yang mereka sasar kan bukan semuanya, yang mereka sasar hanya Isa alaihissalam. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala asy-syurat fa wajadu dzalika asy-syab alladhi ulqiya alaihi shibh. Saat mereka masuk, kemudian kelihatan sekali bahwa itu Isa. Padahal Isa sudah terbang kalau bahasa kita, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syab tadi itu, pemuda tadi yang akhirnya dibawa, fa akhadhuhu dhannina annahu Isa. Diambillah pemuda itu, mereka berprasangka bahwa itu adalah Isa. Fa salabuhu wa wada'u asy-syauq ala ra'sihi ihanatan lahu. Kemudian disalib, Pak. Disalib, ditancapkan sebagai satu penghinaan untuk Isa alaihissalam. Nah, kemudian Yahudi mengatakan bahwa Isa sudah disalib, dan itu nanti juga akan mewarnai tentang pemikiran orang-orang Nasrani pada akhirnya, bahwa Isa itu disalib. Cuma dipelintirkan kalau Nasrani, dia disalib karena menembus dosa kita. Tapi kalau orang Yahudi enggak, dia disalib mati, dibunuh. Orang Yahudi jahat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih kalimatnya menarik sekali. Waftaraku thalatha firaq. Jadi setelah kemudian anak ini, pemuda ini dibunuh, kemudian yang lainnya selamat, maka yang lain ini yang dia menjadi sahabatnya Isa, pengikutnya Isa alaihissalam, waftaraku thalatha firaq. Mereka kemudian berpecah menjadi 3. Siapa 3 itu? Faqalat ta'ifah. Yang kelompok pertama mengatakan, kana Allah fina ma syaa. Isa adalah Allah di antara kami. Dia melakukan masya, apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia bisa terbang, ya kan dia Tuhan. Kalau dia bisa naik ke langit, memang dia Tuhan. Nah, sebagian mengatakan begitu. Haula'i Yaqubiyah, yang kemudian kelompok ini disebut oleh para ulama sebagai Yaqubiyah. Wa qalat firqah akhir. Kemudian taifah yang lain mengatakan, kana fina Ibn Allah masya'a. Dia Isa alaihissalam di antara kami adalah anaknya Allah. Kemudian dia bisa melakukan apa saja, termasuk kemudian bisa naik ke atas langit, nyusul ke Tuhan Bapa kalau bahasa kita. Wa haula'i musturiyah. Kelompok ini kemudian disebut dengan kelompok musturiyah. Wa qalat firqah. Dan kemudian kelompok yang lain mengatakan, kana fina Abdullah wa rasuluhu ma syaa tsumma rafa'ahu Allah ilaihi. Dan dia di antara kami adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan segala sesuatu atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia diangkat ke atas langit juga atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masuk sudah. Terakhir, nah, firqah ini terus berkembang, di mana sebagian mengatakan dia Allah, dia yang disembah, sebagian yang mengatakan dia anaknya Allah, sebagian yang mengatakan dia adalah hambanya dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan jemaah yang dirahmati Allah? Sampai 300 tahun setelah Isa al-Masih diangkat. Kalau kalimatnya para ulama, ikhtalafa ashabul masih alaihi salam ba'da raf'ihi ila sama fihi ala aqwal. Mereka berbeda pendapat setelah Nabiullah Isa alaihi salam diangkat. Jadi dari
orang yang bersama Nabiullah Isa di malam itu. Nanti orang-orang ini punya murid terus berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dia Allah, sebagian dia mengatakan anak Allah, sebagian yang mengatakan dia adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan perbedaan itu jemaah dirahmati Allah? Kata Ibnu Abbas, mereka itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda sampai 300 tahun setelah Nabiullah Isa diangkat, di mana setelah 300 tahun itu terjadi apa yang disebut dengan sinode. Jadi ada sinode 1, sinode 2, sinode 3. Sinode itu kalau bahasa kita rapat akbar, seluruh uskup, pendeta dan bahasa kita itu pastor, dan itu semuanya mereka rapat dalam rangka untuk menyatukan pendapat sebenarnya yang benar itu siapa, anak Allah, Allah atau hambanya Allah. Untuk menentukan itu, coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajtama'u wa tahakamu ilal malik Konstantin bani al-Konstantiniyah wa humul majma' al-awwal. Mereka akhirnya kemudian memutuskan untuk menyatukan kalimat sebagaimana yang ditunjuk oleh Raja Konstantin atau Kaisar Konstantin. Itu adalah kaisar yang pertama kali mendirikan negara Konstantinopel, di mana Raja Konstantin waktu itu memilih al-aqwal al-aktsar atau pendapat mayoritas. Di mana pendapat mayoritas itu adalah apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pendapat mayoritas bahwa Isa itu adalah apa? Anak. Atau ada yang mengatakan pendapat mayoritasnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Isa itu adalah Allah. Dan disitulah kemudian dikokohkan sebuah agama baru, namanya agama Nasrani, nisbat dari sebuah kota di Syam namanya Nazaret, yang kita kenal di dalam Al-Quran An-Nasr. Nazaret itu menurut sebagian para mu'arrikh itu adalah tempat di mana Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan. Sejak saat itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai menganut agama Nasrani, dan mulailah kemudian akidah Nasrani itu diletakkan satu persatu dari sinode 1 ke sinode 2 ke sinode 3, nanti terus berkembang, dan itulah kemudian melahirkan Injil dengan perbedaan. Kalau kita tahu Injil itu ada 4 ya, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil itu berbeda-beda karena memang sejak awal mereka sudah berbeda-beda. Awal itu keluar dari rumah itu sudah berbeda-beda, sehingga nanti murid-muridnya kemudian meriwayatkan juga hal-hal yang berbeda. Itulah kenapa kemudian nanti Injil juga menjadi 4 hal yang berbeda. Nah, sejak saat itu kemudian Nasrani itu jadi bahasa kita jadi berkembang ya, karena memang yang membawa itu adalah Kaisar Konstantin. Sementara kelompok yang ketiga Al-Majma' Ats-Tsalits ya'taqiduna hadhil aqidah wa yakhalifuna fi tafsiriha. Ya, di mana kemudian kelompok yang ketiga yang meyakini bahwa Isa alaihissalam itu adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hambanya Allah Subhanahu wa taala, fasaqanul barari wal bawadi. Mereka kemudian terusir menjadi lemah, tidak didukung, bahkan mereka kemudian nanti tinggal di nomaden. Bawadi itu artinya di lembah-lembah miskin, tidak punya penghidupan yang luar biasa, tidak ada oligarki yang nyokong kalau bahasa kita, sehingga ini pada akhirnya lemah sampai akhirnya hampir punah. Sampai kapan? Sampai nanti baginda Rasul akan diutus. Kalimat Quran, fa ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Jadi kelompok yang ketiga yang kita kenal dengan muslimin ini pada akhirnya lemah, terus lemah, semakin sedikit, pengikutnya semakin tidak ada, sampai nanti baginda Rasul diutus pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baginda Rasul nanti diutus? Kita nanti akan bahas mulai awalnya dari kisah Nabi Ismail alaihissalam pada pekan ini. Dan Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله